Halo semuanya, kembali lagi di video analisa fundamental bersama Amandana. Ini adalah analisa fundamental dan kalender ekonomi yang berlaku dari tanggal 11 sampai 15 Juli 2022. Sebelum kita mulai ke dalam kalender ekonomi dan kita bahas tentang analisa fundamentalnya, sebelum kita mulai, seperti biasa jangan lupa teman-teman like dulu videonya, subscribe, hidupkan lonceng notifikasi, dan di-share ke teman-temannya lain yang sekiranya perlu analisa fundamental dan kalender ekonomi di minggu ini, khususnya dari tanggal 11 sampai 15 Juli 2022. Oke, sekarang kita langsung aja lihat apa yang terjadi di minggu lalu. Oke, di hari Senin di minggu lalu kita ada data CPI number ataupun tingkat inflasi year of year dari Swiss ataupun CHF, yaitu ternyata naik menjadi 3,4%. Lalu dari Selasa kita ada RBA interest rate decision yang ternyata sesuai perkiraan, yaitu di sini perkiraannya sebenarnya sama ya, 1,35. Ini aja belum diganti. Perkiraannya memang naik dari 0,85 menjadi 1,35, yaitu naik sebesar 50 basis point seperti itu. Untuk di sore harinya kemarin itu ada composite PMI dan service PMI dari GBP, ternyata bagus juga hasilnya. Nah, di hari Rabu kita ada construction PMI 52,6, lalu ISM Service PMI 55, dan terakhir itu di hari Rabu ada JOLTS Job Opening sebesar 11,25 juta. Di hari Kamis kita ada FOMC Meeting Minutes, mungkin ini tidak terlalu banyak ada kata-kata ya. Lalu ada Unemployment Claim ternyata naik 235.000, dan di malam hari ada IV PMI yaitu sebesar 62,2. Nah, di hari Jumatnya seperti biasa kita ada yang namanya NFP. NFP di sini kalau kita lihat untuk di ini salah warnanya ya. Di sini warnanya sebenarnya merah, hijau di sini karena lebih bagus dari perkiraan. Jadi untuk di hari Jumat kemarin di NFP data yang keluar itu adalah average hourly earning itu ternyata naik 0,1 year of year-nya, tapi untuk hourly earning berdasarkan per bulan tetap 0,3. Sedangkan untuk non-farm payroll ternyata naik 372.000 dari yang perkiraan hanya 268.000. Seperti itu. Dengan tingkat pengangguran yang sama yaitu 3,6%. Ini menunjukkan tingkat orang yang bekerja ternyata semakin tinggi dengan tingkat pengangguran yang tetap yaitu 3,6%. Tapi ini berbanding terbalik dengan yang terjadi di Kanada, yaitu jumlah orang yang bekerja ternyata minus 43.000, berbanding terbalik dengan tingkat penganggurannya yaitu turun menjadi 4,9%. Mungkin data dari berita-berita yang di minggu lalu nanti akan saya bahas di notes-nya seperti biasa ya, dan apa yang akan terjadi di minggu ini, apakah masih berlanjut atau tidak. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk di minggu ini. Jadi di hari Senin dan Selasa itu kita tidak terlalu banyak ada peristiwa karena ya memang karena memang kalender ekonominya tidak begitu banyak sih seperti itu. Jadi untuk di hari Rabu kita cuma ada yang penting di sini ada RBNZ interest rate decision yang dimana diperkirakan akan naik menjadi 2,5% dari yang sebelumnya itu hanya sebesar 2%. Lalu ada di sore hari kita ada GDP, yaitu di Inggris, GDP di Inggris diperkirakan akan turun menjadi minus 0,1. Lalu di malam hari kita ada core CPI dan CPI number, yang dimana CPI number di sini untuk di Amerika diperkirakan akan naik menjadi 8,8%, yang dimana sebelumnya itu sebesar 8,6%, seperti itu. Nah, di malam harinya kita ada Bank of Canada interest rate decision, yang dimana diperkirakan akan naik sebesar 75 basis point yang sebelumnya itu hanya 1,5% menjadi 2,25%, seperti itu. Di hari Kamis kita ada employment change dan employment rate di Australia dollar di pagi hari, yang dimana employment rate ini diperkirakan akan tetap 3,9 dan employment change-nya mungkin akan turun. Lalu di malam hari kita ada USD di Amerika itu tentang PPI dan employment claim seperti biasa. Lalu di hari Jumat kita ada core retail sales dan retail sales, lalu ada Michigan consumer sentiment seperti itu. Nah, kita sekarang akan bahas sedikit notes-nya ya. Nah, di sini kita akan bahas notes sedikit
ada apa yang terjadi, data-data yang paling terjadi di minggu lalu dan kemungkinan akan masih berdampak sampai di minggu ini. Nah, itu dari tanggal 11 sampai 15 Juli itu. Nah, yang pertama kita ada banyak perekonomian besar akan mengalami resesi tahun depan. Seperti yang kita tahu bahwa kemarin, lebih tepatnya beberapa minggu yang lalu ya, itu kan Presiden Jokowi pernah mengisyaratkan bahwa akan banyak, bisa dibilang 40 negara ya, seperti itu saya lupa. Itu ada sekitar 40 negara yang diperkirakan akan mengalami resesi tahun depan. Nah, itu diakibatkan karena pasca pandemi, di mana pasca lockdown itu, dan dibarengi dengan yang namanya masih terdampak dari efek perang antara Rusia dan Ukraina, seperti itu. Jadi oleh karena itu, banyak diperkirakan banyak dari negara-negara besar akan mengalami resesi di tahun depan. Lalu di nomor 2, kita ada inflasi dan tingkat pengangguran Kanada mendukung kasus kenaikan suku bunga yang sangat besar, yaitu sebesar 75 basis poin. Tingkat inflasi Kanada yang cukup besar itu saya lupa berapa, 6, sekian persen ya, seperti itu. Tapi dengan tingkat pengangguran yang rendah sebesar 4,9% tadi, dan dengan tingkat jumlah orang yang bekerja yang ternyata minus, ini ternyata membuat Bank of Canada itu berpikir bahwa sebaiknya kita tetap menaikkan suku bunganya, yaitu sebesar 75 basis poin yang sebelumnya yaitu sebesar 1,5% menjadi 2,25%, seperti yang tadi saya kasih tahu tadi sebelumnya. Nah, jika nanti pada saat di hari Rabu pada saat Kanada itu memang menaikkan suku bunganya sebesar 75 basis poin, kemungkinan per dari Kanada itu akan mengalami gejolak yang sangat signifikan, seperti itu. Lalu nomor 3, kita ada Bank Sentral Australia ataupun RBA menaikkan suku bunga untuk bulan ketiga dan masih banyak lagi yang akan datang. Mengingat nanti data yang ada di minggu ini, itu tadi ada tingkat jumlah pengangguran dan jumlah orang yang bekerja, nanti mungkin akan dilihat bagaimana dampak dari RBA setelah menaikkan suku bunganya menjadi 1,35%. Apakah akan lebih bagus atau tidak? Jika ternyata dampaknya kurang bagus tetapi ternyata tingkat inflasinya masih tinggi, itu kemungkinan dari RBA sendiri mungkin akan tetap menaikkan suku bunganya, seperti itu. Contohnya itu ya seperti Bank of Canada itu sendiri, seperti itu. Lalu yang keempat, kita ada Bank of England memberitahu untuk bersiap menghadapi badai ekonomi dan akan ada kenaikan besar suku bunga lainnya. Di sini maksudnya adalah seperti yang kita tahu bahwa di Inggris sedang mengalami tingkat inflasi yang sangat besar, yaitu setara sebesar 9,1%, hampir 2 digit tingkat inflasinya. Dan kalau kita lihat kemarin itu tingkat GDP dari Inggris itu ternyata diperkirakan akan minus sebesar 0,1 sesuai data yang ada di sini ya, nanti di hari Rabu. Kita lihat juga di hari Rabu nanti apakah GDP-nya dari Inggris akan naik, akan tetap di atas negatif atau malah negatif 0,1%, seperti itu. Dan kita juga lihat nanti apakah data-data yang diberikan oleh Bank of England ataupun kalender ekonomi yang diberikan di Inggris akan bagus atau tidak. Karena kalau kita tahu juga di negara Inggris selain tingkat inflasi yang tinggi 9,1%, yang ternyata Bank of England ini ternyata tidak secara besar-besaran menaikkan suku bunganya seperti Amerika, lalu Kanada dan Australia, ternyata di Inggris sendiri itu hanya kemarin itu kan menaikkan suku bunganya hanya sebesar 25 basis poin aja. Jadi saya rasa untuk di Kanada, di Inggris itu badai ekonominya akan terasa lebih sakit ya, bisa dibilang untuk masyarakatnya, karena kalau kita tahu juga berita yang sedang hangat-hangatnya kemarin itu adalah mundurnya Perdana Menteri Inggris karena adanya kasus lah pokoknya, yang dimana itu diikuti oleh hampir 34 menteri lainnya. Itu 34 menteri lainnya mengundurkan diri, yang memaksa Perdana Menteri dari Inggris itu untuk ikut mundur, seperti itu. Jadi untuk di negara Inggris sendiri, selain badai ekonomi, badai politiknya juga mungkin akan berasa.
seperti itu. Sudah didukung oleh adanya inflasi, lalu dari pemerintahnya juga sedikit tidak jelas gitu kan. Bisa dibilang Inggris ini kemungkinan apa ya, bisa dibilang ya, negara yang sedang ribet lah pokoknya seperti itu. Jadi untuk yang trading di pound sterling mungkin akan sedikit merasa kacau sedikit karena dari segi fundamentalnya sendiri dia sedikit kacau juga seperti itu. Lalu di nomor 5, The Fed mengatakan jika inflasi berlanjut dengan jumlah tenaga kerja yang sekarang, maka kemungkinan akan ada kenaikan suku bunga besar sebesar 75 basis poin lagi. Jadi nanti di hari Rabu juga, di hari Rabu tanggal 13 Juli, jika nanti tingkat inflasi yang keluar datanya itu ternyata tinggi, yaitu sebesar 8,8%, yang dimana kalau kita lihat tadi yaitu data NFP-nya dengan tingkat penganggurannya itu ternyata bagus, tingkat NFP-nya ternyata 372.000, berarti kan banyak orang yang bekerja dengan jumlah tingkat pengangguran yang masih rendah, yaitu 3,6%. Lalu dibarengi dengan juga tingkat inflasi yang tinggi, tapi dengan tingkat GDP yang kemarin sudah saya kasih tahu 2 minggu yang lalu kalau nggak salah itu ternyata minus. Nah di sini berarti banyak faktor ya yang menjadi acuan The Fed untuk menaikkan suku bunganya. Tapi kalau dari The Fed sendiri, seperti yang sudah dikatakan oleh Jerome Powell pada rapat-rapat sebelumnya, The Fed saat ini jika memang perekonomian itu bagus dan tingkat penganggurannya, tingkat jumlah orang yang bekerja itu bagus, maka The Fed secara terang-terangan akan tetap menaikkan suku bunganya secara besar-besaran, secara jor-joran, demi untuk menanggulangi yang namanya inflasi, demi untuk yang namanya menstabilkan harga, seperti itu. Karena diperkirakan jangan sampai untuk di Amerika itu di tahun ini mencapai angka 2 digit. Jangan sampai seperti itu. Itu keinginan dari Jerome Powell sih. Jangan sampai angka 2 digit untuk di inflasi di Amerika. Walaupun dengan risiko akan adanya perlambatan ekonomi, akan adanya resesi mungkin akan terjadi, seperti itu. Jadi memang tujuan dari Jerome Powell adalah untuk menekan inflasi supaya tidak sampai 2 digit. Kalau bisa turun kembali ke 2%, seperti itu. Nah, di nomor 6 kita ada saat Bank Sentral mengikuti jejak Selandia Baru, semua mata tertuju pada langkah selanjutnya. Di sini bisa dibilang New Zealand, yaitu Selandia Baru, menjadi salah satu negara yang bisa dikatakan menaikkan suku bunganya menjadi 2% lebih untuk saat ini. Sebelum diikuti oleh nanti di Bank of Canada, yaitu kan di sini 75 basis point. Jadi kemungkinan jika memang naik menjadi 2,25, tetapi untuk di New Zealand dia kemungkinan menaikkan suku bunga yang menjadi 50% menjadi 2,5%. Seperti itu. Tapi tetap saja New Zealand menjadi bank pertama yang menaikkan suku bunganya menjadi 2,5%, seperti itu. Di atas 2% bisa dibilang seperti itu. Dengan yang cukup besar itu 2,5%. Baru diikuti oleh negara-negara tetangganya seperti di Australia, lalu ada negara yang Amerika, tapi belum untuk ECB dan Jepang itu belum ya, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah BOJ akan menaikkan perkiraan inflasinya, tetapi mempertahankan bias dovish pada risiko perlambatan global. Ini maksudnya adalah Bank of Jepang sendiri sempat memperbaiki ataupun merubah perkiraan dari data inflasi tahunannya. Itu kemungkinan menjadi 3 sekian persen atau hampir 5% itu saya lupa. Nah, tetapi dengan adanya perubahan tingkat inflasi tersebut ternyata tidak merubah pandangan dari BOJ untuk tetap membuat peraturan moneternya itu ultra dovish, seperti itu. Sangat dovish bisa dibilang, walaupun dengan risiko adanya perlambatan global di seluruh dunia, seperti itu. Dan kita tahu juga kalau kemarin ada berita dari mantan Perdana Menteri dari Jepang itu mengalami musibah yang dimana meninggal dunia karena ditembak oleh orang yang tidak dikenal pada saat beliau sedang berpidato di jalan, seperti itu. Jadi bisa dibilang pemerintah Jepang saat ini seperti pemerintah Inggris.
dari segi politiknya sedang ada kekacauan, dan dari segi ekonomi juga sedang mengalami kekacauan juga, seperti itu. Jadi bisa dibilang untuk di minggu ini ya, di minggu ini mungkin teman-teman bisa memperhatikan cuma 3, mungkin 4 ya, mungkin 4. Yaitu yang pertama Airbnb tentunya, biar untuk lihat interest rate decision-nya bagaimana. Lalu lihat dari GDP dari Inggris, bagaimana jumlah tingkat GDP-nya. Lalu di malam hari kita ada CPI, tingkat inflasi yang ada di Amerika. Lalu yang terakhir adalah tingkat suku bunga yang di Kanada, apakah memang besar naik menjadi 2,25% atau tidak, seperti itu. Sedangkan untuk Aussie mungkin tidak terlalu terlihat ya, seperti itu. Yang penting mungkin di hari Rabu aja fokusnya teman-teman untuk di minggu ini, karena ini sudah menyangkut dengan mata uang New Zealand, Inggris, Amerika, dan Kanada, seperti itu. Jadi keempat pair ini mungkin kemungkinan bisa jadi acuan teman-teman untuk trading di minggu ini. Lalu yaitu ada NZD, ada GBP, ada USD, ada Kanada. Berarti kemungkinan teman-teman bisa trading di GBP USD, lalu di GBP NZD, GBP Kanada, USD Kanada, seperti itu. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa fundamental di minggu ini. Memang tidak terlalu banyak, ada data-data yang penting untuk pada minggu ini juga. Jadi sekali lagi sekian aja untuk videonya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe juga. Jika teman-teman ada pertanyaan seputar analisa fundamental kali ini, teman-teman bisa langsung ke kolom komentar di bawah, nanti kita diskusi bareng. Oke, jadi terima kasih dan sampai jumpa di analisa fundamental minggu depan. Bye-bye.